Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, saya Ari Suharyati, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Rodotul Ilmi Jati Barang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya masih beranggapan bahwa siswa hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya mengesampingkan apakah siswa saya sudah memahami materi pembelajaran atau belum. Saya hanya fokus pada tercapainya penyampaian materi. Pembelajaran yang saya lakukan juga masih berorientasi pada nilai, dan sering mengesampingkan proses bagaimana siswa bisa belajar secara efektif. Saya masih sering memaksakan agar siswa menyelesaikan tugas atau kegiatannya sampai selesai demi tercapainya standar penilaian. Dan saya lebih sering melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas sehingga menimbulkan rendahnya motivasi dan minat belajar siswa. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya harus memperlakukan siswa sebagai subjek pembelajaran. Siswa memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Saya jadi paham bahwa siswa perlu berinteraksi dengan lingkungan. Kegiatan pembelajaran tidak harus selalu berada di dalam kelas. Belajar di luar kelas memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya lebih dalam. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan mengelola kelas dan kegiatan pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Saya akan mengubah metode dan model pembelajaran di kelas yang awalnya teacher center. Saya juga akan mengubah cara pandang terhadap siswa yang semula berorientasi pada nilai menjadi berorientasi pada proses. Dan saya akan melaksanakan pembelajaran yang berinovasi dengan metode berkolaborasi, mandiri, dan menyenangkan bagi siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga menyadari bahwa kegiatan pembelajaran tidak harus selalu berada di dalam kelas. Siswa perlu berinteraksi dengan lingkungan, mengetahui pentingnya keterampilan hidup dan pengalaman hidup di lingkungan dan alam sekitarnya. Dengan mengajak anak belajar di luar kelas, akan memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya lebih dalam. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak pada siswa. Selain itu, saya harus memahami karakteristik siswa karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya harus menghargai setiap karakter siswa saya dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya akan melibatkan siswa sebagai subjek pembelajaran atau student setter.
Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada siswa. Saya akan berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan saya harus belajar mengenal karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian paparan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.